Halo guys, selamat datang kembali di Robot Rupiah. Hari ini kita bahas tentang narasi 2025 untuk AI, Artificial Intelligence, khususnya yang ada kaitannya dengan persimpangan teknologi kripto dan blockchain. Karena sebenarnya masa depannya cerah dan kita mungkin banyak yang merasa bullish banget sampai orang-orang yang memantau teknologi ini pikirnya adalah kita generasi terakhir katanya, dimana manusia itu mungkin jadi spesies yang cerdas. Nanti bakal ada Artificial Intelligence yang kecerdasannya itu bener-bener bisa eksplosif banget. Nah, hari ini kita bakal lihat tentang masa depan yang mungkin kadang dipandang distopia tapi sebenarnya bisa kita bikin indah, dan caranya dibikin indah itu adalah dengan teknologi kripto yang sedang kita bangun. Nah, kita bakal lihat satu persatu gimana persimpangan mereka berdua. Oke, let's go. Oke guys, jadi kalau kalian tahu kan pasti yang paling jelas dari narasi AI belakangan itu adalah yang kaitannya sama memes. Jadi AI agent yang kemudian ada token memesnya. Dan ini cepet banget rotasinya, itu kayak kita kalau lagi lari di treadmillnya tuh makin cepat. Jadi seolah-olah kita selalu ketinggalan dengan yang baru. Dan memang kalau misalkan banyak yang kami bahas dan singgung nanti bisa jadi basi dalam beberapa bulan ke depan, ya memang kenyataannya begitu. Cuman kalau misalkan kalian lihat rekap terakhir, selama siklus hype itu biasanya memang selalu ada yang valuasinya terlalu gila-gilaan, kayak orang-orang kebawa suasana, tapi dibalik itu semua biasanya ada tren baru yang lahir. Nah, kalau kita lihat yang memercikan api pertama kali itu adalah Terminal of Truth. Jadi dari Twitternya Truth Terminal itu ada AI agent yang dilatih sama Andy Airy. Nah, kebetulan itu waktu pertama meluncur, suka atau nggak suka, memang uang itu membuat orang peduli ya. Jadi waktu kami bikin pun ini AI goreng token memes, di video ini kalau kalian mau nonton kelahirannya Truth Terminal gimana, itu kami cukup meragukan. Karena ya emang itulah kekuatan kripto kan, dibikin semua hal bisa jadi financialized, luar biasa gila. Makanya Truth Terminal waktu merangkul token meme-nya GOAT itu jadi melahirkan sebuah gerakan baru. Cuman ya itu dia, kalau diibaratkan NFT mungkin Truth Terminal itu kayak CryptoPunks, tapi ada yang berikutnya namanya Zerebro. Itu mungkin bisa dibayangin kayak BAYC. Ini kalau analoginya NFT. Nah, kebetulan Zerebro ini memang ngikutin cara geraknya kayak BAYC. Waktu pertama kali di NFT ada CryptoPunk, ada BAYC, dia itu agresif, roadmapnya ada hal-hal baru yang mereka janjiin. Dan meskipun GOAT itu token meme-nya memang ada latar belakang seni, tapi Zerebro ini lebih profesional karena dia cari perhatian lewat banyak media sosial, dan dia bentuk formatnya itu macam-macam. Ada media teks, ada visual, dan ada musik. Kalian bisa lihat sendiri di Spotify, dia pun punya profil artis di sini dan udah merilis album yang judulnya Lost in Transmission. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, Zerebro tuh kemudian luncurin tokennya sendiri, terus dia share dan dia goreng ke seluruh media sosial, janjiin roadmap yang ambisius. Makanya tokennya sampai bisa didorong dengan market cap $400 juta. Nah, untuk melanjutkan kesuksesan dan dia pengen mempertahankan momentum, Jeffy sama tim di balik Zerebro itu mengumumkan yang namanya Zerapy. Nggak tahu sih bacanya bener apa enggak, tapi intinya ini membuka bebas alat-alat yang dipakai Zerebro ke komunitas. Jadi komunitas user atau developer, siapapun yang pada pengen pakai, bisa meluncurkan kepribadian mereka sendiri lintas platform media sosial. Nah, kalau misalkan kita sudah lihat Zerebro itu influencer yang profesional, Tihi yang berikutnya itu mungkin kebalikan. Jadi proyek ini relatif kecil, dia nggak hype kayak GOAT atau Zerebro, tapi dia cocok untuk yang suka teknologi. Karena Tihi ini adalah sebuah eksperimen yang dirancang sama dua tim yang sangat terkenal dan kompeten, dari timnya News Research sama Flashbots. Jadi mereka ingin memecahkan masalah otonomi AI agent. Nah, di sini jelasin eksperimennya itu bener-bener otonom AI-nya. Jadi dengan kehadiran medsos, kalau yang Zerebro sama yang Truth Terminal masih ada campur tangan manusia, yang ini bener-bener kalian bisa verifikasi sendiri, itu otonom. Jadi mereka tuh delegasi akun email dan Twitter secara penuh ke sebuah TEE, itu metode kriptografi singkatan dari Trusted Execution Environment, dan intinya itu tempat AI agentnya tinggal dan menghasilkan kunci privat. Nggak ada transkrip campur tangan manusia, dan sangat menarik, cuman sayang pasarnya kurang berhasil, nggak kayak yang lain. Dan market cap TEE masih di bawah $3 juta,
Jadi, padahal ini AI agent yang real, yang bener-bener otonom. Cuman memang nggak seperti proyek lainnya sih, token ini nggak di-endorse resmi oleh si kedua tim. Nah, memang ada drama ya. Kalau kita lihat sekarang itu ada ratusan AI agents yang baru lahir setiap jam. Dan infrastruktur makin dipermudah untuk meluncurkan yang baru. Jadi ya nggak habis pikir kalau bakal bersaing attention. Nah, seperti token memes, kebanyakan itu bakal dump ke nol, mencapai titik jenuh karena banyak sampah, bisa dibilang banyak yang rebutan likuiditas, perhatian. Cuman ada yang optimis, merasa kalau kita bakal menyentuh budaya yang mainstream nanti, dimana kalau sampai ke titik itu, argumen dia adalah kita bisa ambil 5% dari puncak siklus kripto. Jadi kalau misalkan market cap kripto nanti 4 triliun dolar, untuk yang kategori ini AI agent yang kaitannya sama memes itu bisa jadi 250 miliar dolar. Sementara sejauh ini kita masih di kisaran 10 miliar dolar. Jadi trennya jelas, tapi kayak cari jarum dalam jerami. Bahkan orang yang nggak pernah tidur dan di gen crypto 24 jam pun bisa ketinggalan. Nah, makanya kalau ada beberapa nama yang menonjol belakangan ini, itu pasti yang kalian udah pernah dengar, contohnya kayak AI XBT. Ini detektif on-chain. Untuk crypto bagi-bagi alpha, dia ambil dari berbagai sumber, dari Dune, Twitter, ada harga, ada berita. Jadi bisa diajak ngobrol dan bullish kalau misalkan dia bisa jadi pusat penelitian atau investasi yang terkemuka. Kemudian ada Ropirito, ini Latina Eagle. Jadi dia punya kehidupan seolah-olah kayak influencer AI dengan kemampuan multimedia yang canggih. Lumayan orisinil sih dibandingin sama yang lain karena dia mengingatkan seorang cewek yang suka bahas apalah makanan, capek kalau lagi kuliah, dan dia kayak single terus ada komplainan segala macam sambil bisa dapat exposure ke news research team yang tadi kita sebutin. Ini bullish kalau bisa dapat potensi brand deals. Nah, kemudian ada yang namanya Queen. Ini sebenarnya plesetan karena parodi dari Do Kwon. Do Kwon versi ceweknya. Skenario bullishnya adalah orang-orang pada suka dengan memes Do Kwon versi cewek ini. Nah, kemudian yang berikutnya lagi itu ada Dolos. Dolos Diary ini sebenarnya tokennya bully. Dia kayak troll di media sosial, kan selalu ada troll, dan dia ngikut jejaknya Zerebro, pengen meluncurkan platform sendiri namanya Dolian. Jadi skenarionya ya kalau misalkan dia sedang membangun culture internet, itu bisa dapat traction. Nah, kemudian ada Simi. Ini shitposternya untuk Simulacrum.io. Nanti kita bahas Simulacrum itu apa karena ada kaitannya sama Clanker. Nah, intinya dia Clanker versi untuk Twitter. Nah, setelah itu ada AI influencer yang kemampuan dan perhatian Twitternya itu menjangkau sampai di luar kripto karena dia God dan Satan. Jadi bener-bener bullish karena interaksinya itu bukan cuma sekadar meme, tapi pakai nama yang terkenal dan tokennya kreatif. Tickernya itu blank. Jadi kalian nggak bisa lihat, nggak tahu itu apa, sangat menarik perhatian. Kemudian ada Brot, ini streamer game Minecraft. Dia nge-streaming game Minecraft tuh 24 jam yang pertama kali di dunia. Dan bullish sih kalau misalkan memang bentuk barunya AI agents itu ya jadi avatar virtual yang kayak begini, nge-live stream game. Cuman itu beberapa contoh aja sih, bukan financial advice sama sekali, karena cuman ngasih tahu perkembangan-perkembangan yang ada di pasar sekarang. Karena ada ratusan di luar sana, kalian bisa buka contohnya website cookie.fun. Nah, di cookie.fun ini kalian bisa contoh lihat sampel-sampel yang lagi populer, yang lagi naik, yang lagi dominansinya bertambah, dan ini dari berbagai metrik kalian bisa pantau holdernya siapa dan engagement segala macam. Yang penting itu nanti siapa yang bisa transisi model bisnisnya jadi sustainable, karena nggak bisa mereka membenarkan valuasi yang sampai miliaran dolar kalau mereka bener-bener cuman lucu-lucuan aja, kecuali ya memang dia play dengan utility kayak seolah-olah memes yang memang tujuannya ya meme semata. Nah, mungkin memes AI agent ini jadi langkah pertama nanti menuju ke yang namanya protokol AI agentic gitu. Bahasa Inggrisnya kayak kripto selama ini kan biasanya spekulasi keuangannya dulu, terus use case belakangan. Nah, kalian bisa pantau nih hampir 500 AI agents di cookie.fun. Monggo buat yang tertarik explore. Kalau saya pribadi sih lebih awas ya dengan risiko dan suka yang simple. Dan biasanya simple ini kita bisa lihat alternatif mencari exposure lewat kategori yang istilahnya itu picks and shovels. Jadi bagian infrastruktur atau bagian platformnya. Nah, untuk platform AI agents ini pasarnya lebih besar dan lebih bisa menangkap nilai yang konkret
karena semua agent mau bikin platformnya sendiri sekarang. Nah cuman siapa yang berbeda? Karena analoginya itu kayak infrastruktur memes ya. Bukan cuma token memesnya aja yang diuntungkan, tapi contoh kayak Pump.Fund, Radium, Banana Gun itu menawarkan exposure yang luar biasa mantap. Contohnya bisa dibilang kayak e-commerce, kayak platform Shopify gitu ya kalau global. Jadi aset-aset baru yang kecil itu nggak usah khawatir kita harus milih pemenang yang bener siapa, karena banyak banget kan kita harus filter. Nah ini taruhan kalau volume AI bakal tinggi dan tergantung sama attention market. Sejauh ini dua ekosistem yang muncul utama itu dari Base dan Solana. Ada yang pertama di Base itu Virtuals. Nah Virtuals.io ini baru aja tembus valuasinya 2,5 miliar dolar. Dan sejauh ini dia anak emasnya siklus kita sekarang. AI agent yang bermula dari meme itu bisa nambah utilitas. Kan butuh infrastruktur nih. Nah di sini dia bisa infrastruktur untuk kreator yang nggak pakar teknis, yang nggak bisa coding segala macam untuk mengembangkan AI. Jadi Virtuals membuat prosesnya mulus, user interface-nya ramah, dan mereka bisa niru bentuk finansialisasinya Pump.Fund di awal. Habis itu baru pindah ke likuiditas DEX kayak Uniswap di Base setelah $420.000 kalau nggak salah. Nah jadi kayak Shopify terus bisa ICO untuk AI agent, likuiditasnya bisa dikunci 10 tahun untuk mitigasi rug pull, dan biaya transaksi 1% tuh bisa ngalir kembali ke treasury. Jadi untuk bantu AI-nya biar bisa bayar operasional dan pengembangan. Jadi selama agent ini interaksi sama audiens lewat aplikasi atau media sosial, itu pendapatannya bisa dipakai untuk buyback, untuk burn token. Makanya ini jadi salah satu platform yang lebih mahal, lebih premium lah bisa dibilang dibandingin sama framework yang lain. Padahal banyak yang lainnya lebih yang dipakai juga. Cuman strategi di pasarnya ini lumayan bagus. Ini contoh kalau kalian lihat di Virtuals Protocol siapa aja agent yang udah diluncurkan, dan yang menariknya itu perhatian signifikan dari agent andalannya mereka, flagshipnya itu si Luna ini. Dan Luna ini followernya sampai udah 500.000 di TikTok. Di market capnya itu sekarang kisaran $87 juta. Dan Virtuals ini kalau saya lihat lagi partnership sama beberapa komponen teknologi lain untuk AI yang lebih modular, lebih desentral. Jadi itu langkah yang bagus untuk Virtuals. Nah kalau yang berikutnya itu ada Eliza dari AI16Z. Eliza AI16Z ini lebih kayak DAO sih, lebih kayak agensi developer. Nah ceritanya dia tuh framework open source yang bikin komunitas AI gempar karena muncul sebagai alat untuk bisa bikin dan meluncurkan AI agents, tapi modelnya tuh plug and play. Jadi bisa cabut pasang sesuai yang kita mau, kepribadian sama pengetahuannya itu konsisten. Jadi model AI agentnya bisa integrasi di banyak media sosial sama aplikasi keuangan. Nah kebangkitan ini luar biasa banget seperti yang kalian lihat di chart, melejit sangat tinggi. Bahkan kalau misalkan kita mau lihat visualisasinya, development Eliza nih, hanya dalam 2 menit kita bisa skip menit yang pertama. Karena yang menit pertama itu malah lumayan slow gitu ya, pertumbuhannya itu dari awalnya cuma 1 kontributor, kemudian di menit terakhir tuh baru deh bener-bener pertumbuhannya eksplosif banget, meluas dari yang awal 1 kontributor jadi lebih dari 145 kontributor hanya dalam beberapa minggu. Jadi memang sih kalau si Shaw dan ekosistemnya AI16Z itu sempat terlibat drama seputar monetisasi. Ada beberapa aktor yang buruk, ada masalah yang muncul karena komunikasinya mereka buruk. Jadi kayak nggak dikasih tahu yang jelas tokennya yang mana. Terus akhirnya pasar kebingungan. Sekarang sih tim udah ya ditendang tuh aktor buruknya keluar, dan mereka sudah sampai maju ke Tamahai baru juga udah, dan commit dari kode GitHub-nya juga udah makin meningkat. Jadi pertanyaan soal monetisasinya aja nih yang tetap belum terjawab. Nah sejauh ini DAO AI16Z itu terima donasi katanya dari tim yang pada pakai framework mereka untuk kontribusi sekian persen token gitu. Nah yang keduanya itu AI16Z sama Virtuals tadi sama-sama membocorkan mereka punya kemampuan untuk multi agent nanti. Jadi diduga bakal menjadi narasi besar 2025 itu Eliza merilis Swarm Tech namanya. Dia jadi bisa kolaborasi antar AI agent itu, sementara kalau di Virtuals ini meluncurkan namanya mesin game. Huruf besar semua GAME. Dan game itu bisa interaksi AI agents di dunia virtual. Nah contoh penerapannya itu yang pertama Project Westworld di Roblox. Dan mesin game ini memungkinkan banyak AI agents bisa kolaborasi, bisa organisasi. Jadi kepribadian yang kemampuannya berbeda-beda itu bisa mencapai tugas yang kompleks. Jadi kayak
ekonomi manusia sekarang ya. Kita beda-beda tapi menuju satu hal yang sama. Jadi kalau misalkan kita bahas nih lebih lanjut di tahun 2025 kayaknya menarik karena ada banyak sistem koordinasi multi agent yang semacam ini, nama-nama proyek yang belum kita sebutin. Tapi kalau mencari kemudahan biasanya ekosistem yang udah mimpin itu biasanya bakal terus menang sih, first mover advantage ya. Tapi apa mungkin kalau kita lihat-lihat berarti masa depan ledakan AI itu nggak seberbahaya yang kita kira, karena ternyata bisa aja kita bikin saling kolaborasi, kita bikin ekonomi digital yang simbiosisnya itu mutualisme. Nah, kita pantau aja nanti apakah bakal terus seperti itu. Nah, ada versi-versi kalau Virtuals AI16Z sama Zerepi-nya punya Zerebro tadi itu memimpin, tapi ada juga platform launchpad lain yang market cap-nya lebih di bawah, jadi kurang dari $100 juta yang nggak ada salahnya juga sih untuk diperhatikan. Yang pertama tuh contohnya Clanker. Clanker ini dari Farcaster, versi Web3-nya Twitter ya. Dan Clanker ini masih tahap awal, tapi menarik karena AI agents mereka jadi punya media sosial sendiri gitu, Farcaster. Dan sementara Twitter kan sering banget kalau kita butuh akses API itu banyak batasan-batasannya. Nah, Flanker ini menerapkan fungsi yang kayak pump.fun, jadi langsung bisa kita launching dengan hanya nge-tweet. Kalau di Farcaster istilahnya cast. Jadi hanya dengan nge-cast atau nge-tweet itu langsung bisa meluncurkan token meme. Kalian lihat aja nih, bener-bener fees-nya yang dihasilkan sama Clanker tuh gacor, sama kayak pump.fun karena mekanisme yang serupa. Jadi masalah UX yang biasanya menghambat adopsi kripto, alat-alat kayak Clanker tuh jadi memperluas jangkauan pasar karena yang lain-lainnya orang bakal mengikuti. Cuman risiko besarnya ya Farcaster tuh media sosial yang niche banget, nggak banyak gitu loh kayak orang yang pakai, nggak segede Twitter, bahkan orang-orang kripto pun masih pada stay di Twitter meskipun ada versi Web3-nya Farcaster. Nah, mirip dengan itu ada yang namanya Waifu, tapi pakai VV bukan pakai huruf W. Nah, Waifu ini cari posisinya sebagai pump.fun untuk AI agents yang otonom di Solana. Jadi pengguna nanti bisa di-pro token dan kepribadian agent dengan mudah, cuman beberapa klik doang. Dan Waifu ini menarik persenan supply tokennya ke treasury mereka. Terus kalau orang pengen unlock beberapa kemampuan tertentu, mereka harus nge-burn token Waifu. Jadi skenario bullishnya ya kalau dia jadi semacam agregator. Jadi ada banyak framework di luar sana pada saingan, sedangkan Waifu itu jadi tempat yang paling mudah untuk meluncurkan AI agents. Itu bisa jadi posisi yang menggiurkan. Beberapa framework lainnya yang lebih kecil itu ada kayak Project 89, game yang imersif dengan ribuan AI agent, koordinasi ngasilin konten di seluruh platform. Kolaborasinya dia dengan pemain manusia kayak kita. Jadi bisa bikin storytelling yang kaya. Kemudian ada Mimtika. Mimtika ini launchpad influencer AI generasi kedua, katanya generasi kedua, nggak tahu maksudnya. Tapi di Solana itu katanya karena AI agent bisa aktif belajar. Jadi mereka bisa membentuk dirinya sendiri setiap mereka interaksi bersama manusia. Kemudian ada Tophead. Ini launchpad AI agent tanpa coding, bisa membuat kepribadian hanya dalam 3 menit dan tokennya bisa fair launch. Tapi itu opsional, jadi nggak harus punya token. Dan biayanya gratis, bener-bener otonom. Nah, semua itu memang menarik, tapi hasil dari rantai pasokan yang kompleks. Di balik layar ada teknologi dan infrastruktur yang mendukung mereka semua. Ini sudah kita bahas di video RR yang sebelumnya. Ini kata kuncinya AI desentral. Jadi kalian wajib nih nonton ini, bahkan sampai kita bilang nih the next Google atau BlackRock karena dia dalam bidang infrastruktur. Tapi kita nggak bakal mengulangi konten itu. Cuman pengingat aja untuk penutup video ini bahwa ada 4 komponen yang penting dari video itu. Ada identitas, pembayaran, training, sama data. Nah, yang identitas itu sebenarnya berkaitan sama ledakan AI agents, kan bakal topiknya panas banget nanti di 2025 kalau AI itu bener-bener mengambil alih internet. Jadi gimana cara bedain kita manusia yang pakai internet sama AI yang pakai internet? Kalau nggak ada infrastruktur yang relevan, internet bakal tumbang karena ya kepercayaan itu jadi hilang. Ada beberapa cara untuk bisa verifikasi siapa manusia, siapa robot. Nah, World ini salah satu contohnya. Karena dia punya orb yang hardware-nya tuh spesial. Bisa jadi nanti esensial tuh dibutuhin setiap platform. Visinya mereka masif, menantang banget. Karena mereka butuh produksi orb itu banyak untuk verifikasi miliaran manusia. Tujuannya terbaru mereka itu katanya pengen onboard the next 700 juta users.
Jadi upaya mereka nanti harus manufaktur lebih banyak orb, mereka sebarin tuh ke toko-toko, ke kafe, ke kedai, bahkan layanan antar jemput kayak delivery. Jadi memang susah. Cuman kalau berhasil, Walt bisa pegang monopoli proof of humanness untuk membedakan manusia, robot di zaman nanti AI makin merajalela. Jadi ini aset yang hebat banget untuk membangun aplikasi. Contohnya di video ini pun mereka menjelaskan tuh tentang aplikasi-aplikasi yang mereka bangun. Ada World ID untuk identitas digitalnya. Jadi setelah verifikasi siapa manusia siapa bukan dan bisa login. Kemudian ada layer 2 yang mereka bikin di OpenStack namanya World Chain. Jadi itu layer 2 Ethereum untuk bisa transfer nilai di blockchain. Kemudian ada aplikasinya sendiri World App. Itu sebagai UX untuk bisa banyak ekosistem yang punya aplikasi-aplikasi kecil. Aplikasi-aplikasi mini app itu banyak demonstrasinya, kalian bisa lihat di YouTube atau di media sosialnya World langsung. Cuman kalau ngomongin soal token kriptonya memang WLD itu risikonya tinggi banget ya, karena peluncurannya itu buruk dengan low float high FDV, apalagi sekarang valuasinya udah 29 miliar dolar. Jadi harus dipertimbang-timbangkan, mikir beberapa kali itu. Apalagi vibes-nya distopian kalau orang nggak percaya Sam Altman bakal memegang monopoli semua teknologi ini. Cuman ya kalau ngomongin secara teknologinya doang bukan aset kriptonya, memang World itu penting untuk masa depan nanti di tengah ledakan AI. Kalian ingat aja deh, di Cina kan ada WeChat, ada Alibaba. Itu monopolinya mereka penting kan untuk integrasi dompet, platform sosial. Dan kalau di US juga ada kayak Apple tuh bikin ekosistem yang tertutup, tapi hardware sama software itu kombinasinya bagus. Jadi orang-orang itu nggak mudah untuk meninggalkan ekosistem Apple kan. Peluang yang masif memang. Nah itu soal identitas. Yang berikutnya ya ada pembayaran. Kalau pembayaran ini ngomongin soal aset kripto, blockchain, dan ngomongin soal stablecoin. Itu wajib banget dipantau selama tahun 2025. Karenanya nanti kita bakal pisahin, bikin video khusus narasi DeFi sama stablecoin. Kalau nggak salah nanti bakal dibawain sama BlueD. Intinya tapi masa depan AI agents itu bakal membentuk ekonomi digital dan itu butuh infrastruktur keuangan yang terbuka. Harus murah, cepat, global, siapapun boleh partisipasi, robot pun boleh AI. Nah kemudian yang dua terakhir itu adalah training. Nah training ini sebenarnya pelatihan model AI karena kejar-kejaran performa hardware. Setiap perangkat di bumi itu lagi berlomba-lomba untuk bisa membentuk model AI yang semakin cerdas dan semakin canggih. Contoh yang pertama adalah Intellect One. Intellect One ini mencapai parameter sampai 10 miliar pertama, kolaborasi trainingnya dia lintas benua. Kemudian ada Prime Intellect yang ningkatin itu sampai 10 kali lipat lebih dengan 5 negara dan 3 benua lain selama 42 hari. Nah kemudian News Research ini ngejalanin parameter sampai 15 miliar, nggak selang seminggu setelah yang Prime Intellect tadi. Jadi kemajuan dari sisi training itu nggak bisa dihentikan. Hardware dan performa itu satu hal yang benar-benar dibutuhkan ya, komputasi. Tapi selain komputasi, yang paling bottleneck menghambat itu adalah data. Dan data ini sebenarnya ya kalau skala komputasi majunya cepet banget, berkembang sangat pesat, data itu nggak secepat itu. Dan kebanyakan data online sudah ditambang. Bahkan ada banyak yang melanggar hak IP sebenarnya, kekayaan intelektual. Jadi proyek AI yang desentral atau DePIN itu nanti bakal dibahas di episode terpisah juga sama BlueD. Itu berperan untuk bisa cari sumber-sumber data baru. Jadi nggak akan nih bisa segila kayak wah tahun 2022 dulu pada borong GPU punyanya Nvidia. Mungkin nggak bakal segede itu peluangnya, tapi masih menarik karena ada banyak data yang dibutuhkan untuk melatih model AI lebih lanjut. Data publik, contohnya kayak proyek Grass. Data privat, contohnya kayak Datadog, Fana yang baru launching tuh, atau ada lagi kayak Mid-Century Magic. Kemudian data on-chain, dan ini bisa pakai indexer on-chain kayak nama yang udah lama dulu ada itu The Graph, sama nama-nama baru kayak Space and Time, Moralis, Squid, dan Covalent. Kemudian ya data-data baru lainnya lagi yang nanti kita kaitin sama teknologi DePIN, kita bahas setelahnya. Oke guys, intinya kalau kesimpulan penutup ya, 2025 itu bakal jadi tahunnya pakar AI sama user mainstream itu sadar kalau ternyata teknologi blockchain dan kripto itu penting banget untuk desentralisasi ini. Karena aset kripto yang berkaitan sama desentralisasi AI sama DePIN itu tadi contoh-contohnya udah kita liatin satu persatu, memang bagus untuk exposure retail kalau pengen punya di portofolio.
Cuman ya kalau pasarnya heboh banget, valuasi itu kadang cenderung terlalu berlebihan daripada fundamental yang sebenarnya. Jadi hati-hati aja, not financial advice, jangan ikut-ikutan kalau misalkan kita tidak paham. Nah, masa depan itu bisa jadi lebih aneh memang daripada yang orang-orang prediksiin. Sekarang mungkin ada lagi nanti yang kita bakal tidak duga, tapi intinya memang semakin canggih industri ini itu bakal memungkinkan finansialisasi yang makin gede. Yang teliti mencari peluang itu bakal diuntungkan selama mereka berani ambil risiko. Oke guys, sekian untuk video hari ini. Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Chips.